Jangan cipelang kadelahna kakoncara ku herang caina najen langere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kanca. Semoga di pagi ini kita sama-sama diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh semesta dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meneruskan hari ini dengan penuh harapan. Amin. Di pagi ini saya akan menelusuri tempat pengambilan air oleh PDAM yang ramai di masyarakat dibicarakan di warga, khususnya warga Desa Perbawati dan Sudajaya Girang, karena menurut mereka ada keluhan setelah adanya PDAM ini, debit air yang mengaliri Cipelang yang dipakai sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Perbawati dan Sudajaya Girang terganggu katanya. Untuk itu kami dari Pengauban Sungai Cipelang Girang, komunitas peduli Sungai Cipelang, dari perwakilan desa juga ada Desa Perbawati, terus dibantu juga oleh ormas yang ada di Desa Perbawati, terutama pemuda Pancasila, akan melihat langsung ke lapangan seperti apa pembangunannya atau pengambilannya, polanya seperti gimana, terus supaya jadi nanti tidak sekedar informasi itu ya, jadi ada informasi yang utuh di lapangan agar ini tidak menjadi desas-desus masyarakat, supaya tahu gitu. Jadi selama ini kan barangkali sosialisasinya tidak beres atau bagaimana, mungkin saja perizinannya juga tidak beres. Untuk itu saya tidak bisa menyimpulkan, kita lihat dulu ke lapangan, nanti kesimpulannya silahkan setelah melihat video di lapangannya. Mari kita lihat. Yang diambil dari daerah Pondok Halimun, ini kita lagi telusuri. Nah, ini bukan rencana, sebenarnya sudah ada ya, sudah ada nih fokus kepada pipa besi ini. Nah, pipa besi ini bukan yang pipa PVC ya, bukan ya, yang pipa besi. Lihat ini dari, kalau dari Pondok Halimun dulu itu disebutnya lokasi 3 atau apa ini, pokoknya sekarang kan ada namanya itu PT Paseban, masih terus ke ininya, ke hulunya dari sana terus jalan. Ini pipa yang dipakainya nih. Nah, ini kita lihat, ini kalau yang putih ini ke Paseban nih ya, menumpang di situ di PDAM dekat. Kalau yang ini kemungkinan airnya kembali lagi ke Sungai Cipelang, walaupun nanti kembalinya seperti apa kita tidak tahu juga, belum tahu gitu, nanti kita telusuri. Ini nih yang khusus untuk PDAM, ini pipa besi ini nih.
segede gini, segede gaban. Ini dibuat penampungan di sini untuk filternya barangkali ini. Nah ini terus masih dari sana ini penampungannya, diteruskan lagi sama pipa di sini. Ini pipanya. Sebenarnya ini udah lama kan ya, udah, makanya kelihatan dari sudah agak usang juga. Cuman baru diaktifkannya sekarang kan katanya dulu ada penolakan dari masyarakat, dan tahu-taunya sekarang sudah jadi. Nih ini ke sana terus kita lihat saja lah di ini faktanya. Kita di sini itu bukan mau mencari benar salah atau gimana, ini kita mau lihat faktanya seperti apa. Ini sebenarnya masih dalam musim penghujan ya. Ini Cipelang itu ini nih, dari hulunya ini di atas Pondok Kalimun tempat wisata itu. Nah ini, dia di sini setelah pipa besi yang tadi diteruskan dengan bronjong, dia dibelah. Ini bener dibelah ininya apa namanya, dari sungainya, dari badan sungainya dibagi. Ini yang sebelah kiri ini itu ke bawah nih. Nah itu kan dari atasnya seperti ini, segede ini nih. Nah ini dari sana juga sekarang sudah mulai kecil sebenarnya ya, sudah mulai tidak begitu deras. Nah ini yang ke bawah Cipelang yang terus ke sana sampai ke Cimandiri itu yang ini sebelah kiri nih. Ini untuk banyak desa di sini ya, terutama desa Perbawati, desa Sudajagirang yang paling pertama kali menikmati ini air Cipelang ini. Nah dari sini dibelah ini, nah dibuka, ditanggul tuh, dibelah, diarahkan ke pipa tadi. Hampir dibagi dua sebenarnya memang. Jadi memang kalau lihat dari sini kayaknya kalau musim penghujan masih airnya masih gede, tidak ada masalah kayaknya. Nah sementara kan hukumnya kalau misalkan pipa kesedot gitu ya, mungkin deras airnya mungkin ya kesananya. Sekedar informasi, ini PDAM kota ya, kota Sukabumi kalau nggak salah. Nah ini terus kita lihat nih, itu ada anak dari ini ormas juga, kita tidak sama-sama ke sini. Nah ini ada sama tim ngelihat ke sini. Nah, kita lihat di sini memang dibagi dua. Nah dibagi dua betul, ada bronjong enggak, kalau di tembok enggak, itu sistem bronjong. Nah ini yang ke desa Perbawati, desa Sudajagirang ini. Nah ini yang ke Pondok Kalimun di sana. Nah sementara kita tahu di Pondok Kalimun juga airnya kadang kalau siang masyarakat daerah sana juga tidak mau katanya mengambil air dari situ, katanya sudah kalau siang ya, karena mungkin sudah tercemari lah sama limbah rumah tangga mungkin ya, karena di sana juga ada sekarang tempat dijadikan pemukiman di Pondok Kalimun juga ya. Sementara apalagi di hilirnya seperti kita yang sehari-hari ini apa namanya itu, walaupun memang ini jauh sih ya, di perjalanan mungkin bisa tersaring juga lah karena sistem penyaringan alami, karena Cipelang kan terkenal dengan makanya airnya herang ya atau bening itu, karena dia kan apa namanya itu materialnya itu kan batuan sama pasir, jadi kerikil atau apa, jadi air yang kesana bersih lagi biasanya kalau di tengahnya tidak tercemari lagi oleh limbah. Sementara ini kan yang saya perhatikan
ada juga di sana di perjalanan gitu ada mulai pembangunan yang menyeret ke Sungai Cipelang ini. Nah ini nih di Cipelangnya supaya tahu ya, supaya paham. Nah ini seperti ini nanti yang di ini. Nah tuh. Nah jadi begitu ya, kondisinya seperti itu. Terserah nanti, jadi masyarakat yang melihat ini video ini mudah-mudahan jadi pencerahan. Jadi kondisinya seperti ini. Saya belum begitu paham ini bagaimana awalnya gitu ya, harus dilihat lagi. Tapi sementara ini kondisi di lapangan seperti ini, terserah Anda menyimpulkan kira-kira bagaimana gitu. Karena ini posisinya di hulu sungai ya. Sepengetahuan saya mudah-mudahan ini benar ya. Kalau salah tolong koreksi. Biasanya untuk PDAM itu pengambilannya itu dia punya sumber sendiri gitu ya. Kalau tidak, dia punya teknologi pengolahan air yang sudah tidak terpakai, atau di daerah penggunaan lah air yang sudah digunakan sama masyarakat ya olah lagi, biasanya gitu. Tapi nggak tahu juga. Saya kurang paham. Yang jelas ini saya sudah membuktikan ke lapangan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Kira-kira seperti ini bagaimana gitu ini kondisinya. Kalau toh misalkan ini gimana lagi, sudah jadi gitu ya. Cuman ini tetap saja hak masyarakat mungkin menjadi permasalahan di sini ya, keganggu gitu. Nggak tahu dulu konsekuensinya apa, terus dispensasinya buat masyarakat apa, atau nggak tahu seperti apa. Mungkin saja ini benar keluhan masyarakat selama ini. Kalau toh memang terganggu, mau tidak mau terganggu. Biasanya air tidak ada tidak ada yang langsung dari ujung, biasa mengalir. Biasanya kan kalau mengalir ke kampung dia balik lagi ke badan sungai, ke Sungai Cipelang lagi gitu ya. Nah ini permasalahannya setelah adanya ini, katanya ini masyarakat juga ya, setelah adanya pipa ini. Nah celakanya masyarakat yang punya modal sekarang dari bawah, yang punya biaya, ikut mengambil di sana juga akhirnya gitu kan, ikut mengambil dari ujung lah, dari hulu. Karena mungkin pemikiran mereka PDAM saja boleh, kenapa kita tidak. Nah tidak masalah, tidak bukan sebuah pelanggaran mungkin ya, tapi ini akibatnya gitu kan diikuti. Nah bagi masyarakat yang tidak punya, yang selama ini mengandalkan aliran sungai yang dibagi lagi nanti jadi parit atau apa, bisa kesananya, ini kasihan sekarang gitu. Musim kemarau agak lama aja sedikit, memang airnya jauh berkurang begitu.